Batas waktu terakhir Trump untuk Iran sekarang semakin dekat, kurang dari 12 jam lagi. Presiden mengancam akan menghapus Iran dari peta kecuali negara itu setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan program nuklirnya. Brad Baer membawa kabar terbaru. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Selamat pagi. Saya ingin mencoba menghubungkan beberapa hal di sini. Kami sedang menganalisis bahasa yang digunakan, mencoba memprediksi langkah selanjutnya. Ini dia, J.D. Vance tadi di Budapest. Silakan tonton. Seperti yang dikatakan oleh Presiden, perang ini akan segera berakhir dan hasil akhirnya, pada akhirnya, tergantung pada orang-orang Iran. Saya rasa memang ada dua jalan, dan saya sedikit menyederhanakan di sini. Tapi jalan pertama adalah orang Iran memutuskan untuk menjadikan negaranya negara yang normal. Mereka tidak akan lagi mendanai terorisme. Mereka akan mulai menjadi bagian dari perdagangan global, dan itu akan membawa perbaikan ekonomi yang akan lebih baik untuk perdamaian dan keamanan dunia. Dan Israel Yaban, di sisi lain, Sprinkler mengatakan bahwa pers Nablus orang Prancis. Kalimat yang paling menarik perhatian saya, jika kita beruntung, kita akan mendapatkan sesuatu sampai akhir hari. Dan kita semua berharap kita beruntung, benar? Dan pada saat-saat terakhir, tampaknya orang-orang Iran membebaskan 2 warga negara Prancis yang telah ditahan di Iran selama hampir 4 tahun. Dan Macron sekarang mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan kembali ke Prancis. Jadi, jika Anda melihat ini dari segi, mungkin ada diplomasi, mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi. Bagaimana Anda melihat hal ini dari sudut pandang Anda di Washington? Nah, yang lebih penting lagi, bagaimana Presiden melihat hal ini. Saya rasa kemarin, selamat pagi, saya rasa lebih banyak kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz kemarin, 21 kapal. Itu bukan 135.000 yang biasanya lewat di sana. Tapi saya baru saja selesai menelpon Presiden. Dia menelpon saya secara pribadi dan saya bilang, dengar, kalau Anda harus bertaruh sekarang, menurut Anda berapa kemungkinan nyata ini akan berakhir menjadi apa? Anda tahu, ini memang target yang terus berubah. Tapi saya benar-benar merasa bahwa dengan mengungkapkannya seperti ini, dia sedang mengatakan bahwa inilah hal paling konkret yang bisa dia sampaikan. Mengatakan pukul 20.00 waktu timur Amerika Serikat itu cukup spesifik. Jadi itu bukan breh. Biar saya menyela dulu. Tapi saya hanya kembali ke apa yang dia katakan kemarin di ruang pers. Dia bilang itu adalah usulan yang signifikan, merujuk pada tanggapan Iran. Itu adalah langkah yang signifikan. Memang belum ideal, tapi itu adalah langkah yang sangat signifikan. Jadi mungkin mereka bisa melangkah lebih jauh. Mungkin ini terlambat sekitar 8-10 jam. Mungkin akan tertunda setengah hari lagi. Baiklah, karena bagian dari percakapan kita hari ini adalah dengan siapa kamu sedang berbicara. Benar. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan? Dengar, kami berada di sini minggu lalu dan kami mengatakan bahwa setelah orang-orang Pakistan mencoba masuk, mereka mengatakan bahwa komunikasi tidak berarti apa-apa. Menurut Steve Witkoff, masalah terbesar adalah komunikasi. Dan Presiden mencatat hal itu dalam konferensi pers kemarin, mengatakan bahwa komunikasi dengan siapa Anda berurusan dan bagaimana mereka menyampaikan pesan, dia mengatakan bahwa mereka membawa catatan dan, tahu kan, dia menyederhanakan masalahnya. Tapi saya benar-benar berpikir ada pertanyaan penting tentang siapa yang memegang kendali dan siapa yang membuat keputusan di dalam Iran. Dengan demikian, saya rasa dia mengatakan hal itu dan akan mempertahankan posisi tersebut, kecuali ada pergerakan signifikan hari ini. Dan Anda mulai mendengar hal itu dari Wakil Presiden dan yang lainnya, bahwa mereka melihat secercah harapan di ujung terowongan. Menarik mendengar perspektif Anda, karena Anda sering berbicara dengannya, Anda merasakan dan memahami nadanya. Besok Sekretaris Jenderal NATO akan berada di sini. Kemarin Presiden Trump berbicara tentang NATO. Saya sangat kecewa dengan NATO, sangat kecewa. Saya pikir NATO, saya rasa itu adalah noda pada NATO yang tidak akan pernah hilang. Mereka menemui saya pada hari Rabu dan berkata, ayo kita lakukan ini dan itu. Sekarang mereka ingin mengirimkan bantuan. Saya tadinya butuh bantuan. Dia bilang tidak, kami akan menunggu kamu menang. Saya bilang, saya tidak butuh bantuan setelah kami menang. NATO itu macan kertas. Mais alguma coisa sobre isso, Brett? Dalam percakapan yang baru saja saya lakukan, tapi saya benar-benar merasa mereka memiliki hubungan yang baik dengan Sekretaris Jenderal NATO, Ruth, Presiden, dan dia. Jadi saya tidak akan terkejut jika Ruth datang membawa sesuatu, semacam dukungan. Mungkin itu Selat Hormuz, mungkin kapal-kapal, mungkin juga hal lain. Tapi saya yakin dia akan datang membawa sesuatu. Kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh Presiden, tetapi juga oleh orang-orang lain di pemerintahan karena keengganan NATO untuk berada di garis depan.
Jika tenggat waktu itu adalah pukul 20.00 malam ini, maka pembicaraannya mungkin akan sangat berbeda. Silakan. Bolehkah aku meninggalkan satu petunjuk lagi di sini? Silakan. Baiklah, Jotri Vance ada di Eropa Timur. Maksudku, tinggal perjalanan singkat dari sana untuk bertemu. Mereka ingin mengirim barang. Aku minta bantuan, dia menolak. Dia bilang, kami menunggu kemenanganmu. Aku tidak akan butuh bantuan setelah itu. NATO itu macan kertas. Bukan hanya yang tahu Jotri itu harimau. Dia punya peran yang penting. Dia punya pengalaman yang sangat penting. Jadi saya tidak akan terkejut jika Ruth datang membawa semacam dukungan. Mungkin itu Selat Hormuz, mungkin kapal-kapal, mungkin hal lain. Tapi saya yakin dia akan datang membawa sesuatu. Kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh Presiden, tetapi juga oleh orang-orang lain di dalam pemerintahan terhadap keengganan NATO untuk berada di garis depan. Jika tenggat waktu itu adalah pukul 20.00 malam ini, maka pembicaraannya bisa sangat berbeda. Betul. Bolehkah aku meninggalkan satu petunjuk lagi di luar sana? Ya, tentu saja. Ya, Jotri Vance sedang berada di Eropa Timur, jadi tinggal perjalanan singkat baginya untuk bertemu. Untuk para negosiator itu, jika memang sampai ke tahap itu, menurut Politico, Vance sudah siap untuk Iran. Witkoff dan Kushner memimpin, menunjukkan keterlibatan mereka dalam pertemuan langsung dengan pihak Iran. Secara geografis, dia sebenarnya sudah hampir sampai di sana, Brad. Tepat sekali. Dan saya yakin dia menikmati setiap detik dari momen dan kemungkinan ini. Dan jika orang-orang Iran mengatakan bahwa mereka benar-benar menginginkan seseorang di level itu, dia siap untuk pergi ke meja perundingan. Tapi saat ini masih Witkoff dan Jared Kushner. Mereka masih berkomunikasi. Di sisi lain, jika orang-orang Iran menolak tawaran mediasi dari Vance di wilayah tersebut, itu akan menjadi sinyal yang cukup jelas bahwa mereka tidak melanjutkan rencana 10 poin yang mereka ajukan kemarin. Komentar terakhir. Lihat, kita baru saja melewati akhir pekan yang sangat sukses secara militer dalam penyelamatan pilot yang pesawatnya ditembak jatuh di gunung itu. Dan kamu memikirkan semua detailnya. Kami mendengar tentang penyelamatan itu dan kedua pilotnya. Dan ada perasaan bahwa momentum militer di kawasan itu makin meningkat. Presiden merasakannya. Dia mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin melakukan apa yang dia katakan akan lakukan, tapi sepertinya dia akan melakukannya. Bahwa dia akan melakukannya. Pada pukul 20.00 waktu timur. Baik, jadi kita sedang memahaminya sekarang. 2 jam yang lalu kami melaporkan bahwa mereka sedang berbicara tanpa batas waktu. Itulah komentar yang saya terima. Wall Street Journal sekarang memberitakan bahwa Iran telah menghentikan diplomasi dengan Amerika Serikat. Itu hanya satu kalimat. Saya tidak punya detail lebih lanjut, tapi informasi itu baru saja masuk. Jadi, secara terbuka, mereka sudah melakukan itu selama ini. Tapi kami sudah berbicara dengan orang-orang dari pemerintah yang mengatakan inilah yang sedang terjadi, inilah komunikasinya, inilah yang sedang berlangsung. Jadi tahu kan apa bedanya antara Iran di depan publik dan Iran di balik layar? Saya tidak tahu. Saya tahu ada tenggat waktu dan saya merasa itu akan dipenuhi. Sumber saya mengatakan kami sedang berhubungan langsung dengan Iran. Tidak diragukan lagi ini telah menjadi hubungan yang produktif. Itu 2 jam yang lalu. Mungkin masih sama. Terima kasih Brad. Sampai jam 6. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan waktunya. Hei.